tadi setelah kita mendapat nilai faktor penggunaan rebah, sebenarnya ini digunakan untuk apa? Ini digunakan untuk menghitung tegangan lentur terkoreksi akhir, yang isinya adalah tegangan lentur terkoreksi awal atau FB bintang, gitu ya, tegangan lentur kekuatan lentur, dikali faktor volume dan faktor penggunaan rebah, dikali faktor tekuk CL yang belum kita hitung. Nah, karena kita menghitung kuat lentur di sumbu kuat dulu, ini sumbu kuat dari penampang gording, maka CFU-nya adalah 1,0, artinya dia tidak ada faktor penggunaan rebah. Untuk faktor volume 1,0 karena ini menggunakan kayu gergajian, bukan kayu laminasi, dan faktor CL-nya adalah ini. Kita masukkan saja ke dalam rumus ini, sehingga diperoleh angka 0,99. Nah, terbukti, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika nilai tegangan tekuk elastiknya itu lebih besar daripada tegangan izin materialnya, maka bisa dipastikan material tersebut tidak akan terjadi tekuk. Ya kenapa? Karena baru sampai 17,6 aja materialnya sudah rusak. Jadi kan, padahal untuk mencapai kondisi tekuk itu perlu 224,12 MPa. Nah, bagaimana mungkin bisa mencapai kondisi ini kalau 17,6 aja sudah rusak? Nah, angka 0,99 itu kan berarti angka 17,6 ini hanya dikoreksi sedikit sekali, hampir 0 ya, gitu. Sehingga kalau kita hitung dengan izin lentur terkoreksi full yang penuh, itu ini 1,0 dikali 0,9 ketemu 17,42. Jadi sangat mirip dengan lentur terkoreksi awalnya. Nah, kemudian kita harus melakukan cek biaksial karena struktur batang gording kita kan miring, jadi terjadi bending moment ke arah dua arah, baik ke arah sumbu kuat maupun ke arah sumbu lemahnya. Ini persyaratannya, jadi tegangan yang terjadi dibagi kuat lentur arah sumbu kuat ditambah tegangan yang terjadi arah sumbu lemah dibagi tegangan izin arah sumbu lemah dikali 1 min tegangan terjadi arah sumbu kuat dibagi tegangan elastik kuadrat. Nah, tegangan izin pada sumbu kuatnya adalah 17,42 MPa dan tegangan elastiknya adalah 224,12 MPa. Faktor tekuknya adalah 0,99. Nah, pertanyaannya, berapakah tegangan izin lentur pada sumbu lemah dari gording kita? Yang sumbu kuat sudah dapat ya tadi. Nah, perlu dibayangkan sumbu lemah itu artinya kita mengerjakan beban itu ke arah yang ini. Nah, yang ini. Artinya gaya itu kan kita pecah, ada yang ke arah sumbu kuat dan arah sumbu lemah. Sumbu lemah itu kan berarti identik dengan gaya itu bekerja pada posisi gording itu tidur, gitu ya. Memang secara fisik dia tidak terbebani pada arah penampang lemahnya, tapi karena dia miring, maka bisa diasumsikan gaya ini ada yang bekerja ke arah sumbu lemah, gitu. Sehingga ingin saya sampaikan adalah untuk menghitung tegangan izin dari sumbu lemah, kita harus memperhitungkan faktor penggunaan rebah ini. Jadi gording itu dianggap dia tidur karena sebetulnya ada gaya yang bekerja ke arah ini ya. Ada gaya yang bekerja ke arah sumbu lemah seperti ini. Nah, yang besarnya ini sama dengan gaya ini. Nah, ini tuh sama dengan ini. Nah, gitu. Itu ya, itu nanti perbedaannya. Teknisnya bagaimana? Coba kita lihat teknisnya. Seperti ini. Nah, ini langsung keluar kan. CFU itu adalah faktor penggunaan sumbu lemah atau penggunaan sisi rebah, gitu ya. Kita lihat CFU itu mana. Nah, ini penggunaan rebah ini. Ukuran gording kita kan 5 kali 10, berarti masuk ya. Nah, berarti masuk 5 kali 10 dibebani di muka lebar, ya dianggap begitu. Nilai desain lentur acuannya harus dikalikan dengan faktor penggunaan rebah seperti berikut. Nah, ternyata malah diperbesar, gitu, karena kuat lentur pada arah sumbu lemah itu lebih besar daripada kuat lentur arah sumbu kuatnya. Kita punya ukuran dimensi 5 kali 10, berarti tinggi kita adalah 10 yang ini ya, 10 cm. Kemudian tebal atau lebar itu kita 5, jadi persis punya nih 5, sehingga kita punya faktor 1,1 seperti ini.
Itulah maka kenapa di perhitungannya faktor penggunaan rebahnya adalah 1,1. Faktor volumenya adalah 1,0 karena kita menggunakan kayu gergajian bukan kayu lapis. Nah, hati-hati untuk faktor koreksi kestabilan balok pada sumbu lemah, karena tadi kan tegangan lentur arah sumbu lemah adalah tegangan lentur torsi awal dikali CV, CFU, dan CL. Nah, CL-nya tidak menggunakan nilai ini. Ini adalah kestabilan balok arah sumbu kuat. Nah, untuk sumbu lemah, CL-nya adalah 1,0 juga, bukan 0,99. Kenapa? Kita buka lagi ini. Karena pada sumbu lemah terjadilah tinggi penampang lebih kecil daripada lebar penampang. Ini. Sehingga mutlak CL-nya adalah 1,0 gitu ya. Kemudian berapakah tegangan lentur yang terjadi pada sumbu kuat dan sumbu lemah? Ini cara begini, kita menghitung dulu berapa section modulus atau modulus penampang dari sumbu kuat kita. Rumusnya adalah BD kuadrat per 6 ya, dari SNI ya, sudah saya jelaskan sebelumnya. Kalau tinggal kita masukkan aja, B-nya 5 cm, D-nya 10 cm, dikuadratkan bagi 6, ketemunya 83333,33 mm pangkat 3. Satuannya mm pangkat 3. Sehingga tegangan pada sumbu kuat itu adalah momen arah sumbu kuat dibagi S-nya. Nah, momennya memang tidak saya berikan ya. Nanti kita ketika masuk ke contoh perencanaannya gitu. Jadi momen sumbu kuat ini diperoleh dari sumbu kuat adalah Q dikali sin apa cos, saya lupa. Sumbu kuat itu sin kayaknya, oh salah, cos, dari 1/8 QL kuadrat dikali cos alfa gitu ya. Dan sumbu lemahnya 1/8 QL kuadrat dikali sin alfa, kalian dianggap temuan sederhana sendiri itu. Sehingga sama logikanya untuk sumbu lemah juga seperti itu, dihitung SY nya dulu, section modulus untuk penampang lama, dB kuadrat dibagi 6, ketemunya adalah 41666,67 mm pangkat 3. Sama ya, tinggal dimasukkan nilai 10 dan 5 cm, sehingga diperoleh tegangan pada sumbu lemah adalah momen arah sumbu lemah dibagi sumbu modulus penampang. Nah, dari sini itu kita gabung ke dalam persamaan ini seperti yang diisi oleh SNI. Nah, nanti dicek hasil penimbulan kiri dan kanan harus kurang dari 1,0. Kalau lebih maka dinyatakan tidak aman. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah contoh perhitungan Gording yang mengalami lentur ke dua arah gitu ya. Sehingga kali kita bisa menentukan berapakah tegangan izin yang boleh terjadi pada struktur Gording kita. Nah, memang dalam pertemuan kali ini saya belum sampai ke perhitungan detail hingga analisis gaya-gaya dalamnya. Kenapa? Karena yang paling penting adalah kalian tahu bagaimana cara menentukan tegangan izin. Karena secara prinsip SNI 2013 ini menganut prinsip desain tegangan izin. Jadi tegangan yang terjadi pada struktur kita harus dalam keadaan kondisi elastik. Kondisi yang masih tidak rusak sama sekali ketika beban rencana itu terjadi. Logis kan, ketika beban hidup atau beban mati atau beban angin terjadi, maka kita tidak berharap struktur kita sudah ada retak-retak, ada pecah-pecah, dan sebagainya. Itulah kenapa tegangan izin ini menjadi penting untuk dihitung secara cermat gitu ya. Itu saja pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.